Al-Muslimun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li hadrati Nabil Muzdaba Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah hadrat ulama'illah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makanu min aimatil muslimin al muzdahidin al fuqaha wal ulama'il amilin wa awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin, khususan hadrat Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahumullah. Sumailah hadrat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris wa ila hadrat Syekh Muhammad Husni Tamrin rahimahumullah wa nafa'anallah bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa farjahallah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian dalam rangka thalabul ilmi, sebagai salah satu kewajiban bagi kita setiap pribadi Muslim umat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa mencari ilmu adalah merupakan satu faridah, kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak boleh ditinggalkan untuk setiap muslim. Karena wajib, maka wajib itu berarti harus dikerjakan, harus dilakukan, harus ditunaikan. Hadirin rahimakumullah, kewajiban itu dalam bentuk perintah dan juga dalam bentuk larangan. Wajib melaksanakan atau wajib meninggalkan. Salat wajib dikerjakan, zina wajib ditinggalkan. Itu contohnya. Jadi kita bukan hanya sekedar wajib mengerjakan, tapi juga wajib meninggalkan. Belajar merupakan kewajiban yang wajib dikerjakan, yang wajib kita tunaikan. Mudah-mudahan dengan kita belajar, insyaallah hati kita akan semakin dekat dengan Allah, hati kita semakin kenal dengan Allah, dan hidup kita semakin selamat karena mendapatkan bimbingan dari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pengajian pembahasan kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala as-salisa an ba'dil hukama radhiyallahu anhum. Dari sebagian ahli-ahli hikmah, ahli-ahli ilmu, ahli-ahli agama, ahli tauhid, orang yang sangat faham dalam urusan agama, orang yang faham dalam urusan syariat, orang yang sangat mendalam keyakinannya kepada Allah, yang sangat kuat tauhidnya, itu adalah ahli-ahli hikmah.
Bukan yang dimaksud ahli hikmah menurut pemahaman masyarakat. Kita datang ke ahli hikmah katanya supaya urusan dimudahkan. Kalau mau jual rumah, jual tanah, atau ingin mendapatkan jodoh, datang ke ahli hikmah. Itu hanya sekedar untuk memberikan doa-doa. Yang dimaksud ahli hikmah adalah orang yang sangat faham mendalam agamanya di kalangan para ulama. Kata beliau, arba'atun qabihatun. Ada 4 perkara, yang 4 perkara itu adalah jelek, tidak bagus. Wa huwa ma yata'allaqu bihi dzam fil ajil wal iqab fil akhir, fil ajil. Kejelekan itu yang bisa mendatangkan kehinaan di dunia dan azab di akhirat nanti. Yang 4 perkara ini. Lakin arba'atun minhu akbah. Tetapi ada yang lebih jelek dari yang 4. Yang tadi jelek yang bisa mendatangkan kehinaan bahkan azab di akhirat. Yang 4 lebih jelek dari yang tadi. Az-zanbu ay al-ismu minasyabi qabihun. Dosa pada anak muda itu jelek. Nggak ada dosa yang bagus. Dosa itu adalah kotoran yang tersimpan di dalam hati, yang membuat hati menjadi gelap dan membuat hati menjadi kotor. Bahkan dalam definisi dosa di dalam kitab At-Ta'rifat, bahwa dosa itu adalah sesuatu yang bisa menghalangi atau menjadi penghalang antara seorang hamba dengan Khalik, antara makhluk dengan Khalik, sehingga semakin besar dosa akan semakin besar dinding penghalangnya. Oleh karenanya dosa ini harus dibuang, dosa ini harus dibersihkan. Bagaimana membersihkan dosa? Dengan banyak istighfar, dengan banyak bertobat kepada Allah. Kita sebagai manusia tidak ada yang tidak berdosa. Allah sampai mengatakan di dalam hadis qudsinya, ya ibadi kullukum mukhti'una billaili wan nahari. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya senantiasa berbuat salah siang dan malam. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah kalian semua ampunan kepadaku, pasti aku akan memberikan ampunan kepada kalian semuanya. Jadi hadirin rahimakumullah, kita jangan merasa aman kalau kita tidak punya salah. Karena kita nih, apalagi yang hidup di zaman sekarang, mata memandang maksiat, mulut bicara maksiat, telinga mendengar maksiat, tangan bekerja bisa maksiat, kaki melangkah ke tempat maksiat, belum pikiran, belum masalah hati dan sebagainya. Oleh karenanya mari kita terus bersihkan diri kita dari berbagai macam dosa. Dosa yang kecil apalagi dosa yang besar, yang kita sadari atau yang kita tidak disadari, yang disengaja atau yang tidak disengaja, baik dosa kepada Allah dan juga kepada makhluk, bahkan dosa kita kepada lingkungan. Mungkin saja kita juga punya salah dan dosa kepada hewan-hewan, kepada binatang. Minta ampunan kepada Allah. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, nanti satu saat di hari kiamat, setelah kita dihisab, setelah kita ditimbang, setelah kita diminta pertanggungjawaban, terakhir semua makhluk sebelum ditentukan masuk surga atau neraka, baik muslim maupun kafir, termasuk hewan-hewan katanya bakal dipanggil dan disuruh mengkisos setiap makhluk yang sudah berbuat zolim kepada dia. Sampai kata Nabi, binatang yang tidak bertanduk akan minta pertanggungjawaban, balasan kepada binatang-binatang yang bertanduk, karena dulu ketika di dunia pernah menyakiti hewan yang disakiti oleh binatang yang bertanduk. Sampai seperti itu baru makhluk yang tidak berakal. Bagaimana kita manusia yang katanya yang lebih sempurna, yang berakal lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya.
Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, dalam hidup yang satu kali kita selain mengaji supaya iman kita semakin kuat, ketakwaan semakin meningkat, kepada Allah semakin dekat, ibadah semakin istiqamah, kepada Rasulullah semakin setia, tapi juga kita diajar, diperingatkan bagaimana kita menghisab diri kita supaya kita senantiasa membersihkan diri kita, karena semua akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kata sebagian ahli hikmah, ada 4 perkara yang sangat buruk, tapi pada 4 perkara lebih buruk dibandingkan dengan yang pertama. Ay al-ismu minasyabi qabihun, dosa pada anak muda jelek, wa minasyaikh akbahu, tetapi dosa yang dibuat oleh orang yang sudah tua lebih jelek. Sudah tua masih banyak berbuat dosa. Kan ada istilah bahasa Indonesia katanya tua-tua keladi, semakin tua semakin gelo, bukan semakin tobat, semakin jadi, bukan semakin lari cepat mengejar Allah, malah semakin lambat, bukan semakin rajin ibadahnya, bahkan lebih malas dibandingkan dengan anak muda. Mudah-mudahan kita nih yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa memanfaatkan sisa umur kita untuk mengejar Allah, memperbaiki diri, menutupi segala kekurangan-kekurangan kita yang dulu mungkin ketika muda kita banyak melalaikan ibadah, banyak meninggalkan Allah, banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat dari perjalanan umur kita dalam hidup di dunia, kita ini mungkin kalau melihat penampilan rata-rata ya minimal 40 tahun ya. Kalau melihat wajahnya kayaknya umurnya sudah kalau waktu sudah lewat zuhur lah. Ada yang sudah asar, ada sudah lewat asar, ada sudah hampir maghrib. Kalau melihat, berarti dari waktu yang sebentar kita manfaatkan benar nih, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan ridha kita. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit, sedangkan dulu kita berbuat salah, lupa kepada Allah lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang tersisa untuk bisa memperbaiki diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah berputus asa. Selama kita masih ada waktu, sekalipun sedetik kita manfaatkan untuk berharap kepada Allah supaya Allah memberikan keridhaan kepada kita. Karena ada orang yang sepanjang hidupnya maksiat, tetapi dari akhir hidupnya hanya tinggal beberapa detik saja dia bertobat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dia. Ada cerita di zaman sahabat Nabi SAW, namanya Bahram al-Majusi. Mungkin kalau dalam bahasa kita Bahrum ya. Ada dulu di Bogor ada Kiai Bahrum, mungkin Bahram atau Bahrum, nama seorang Majusi dulu. Tapi dia mendapatkan salam dari Rasulullah, dan di hidupnya husnul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan mukmin, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha. Padahal hanya tinggal beberapa detik saja. Saat itu dia membaca syahadah, tidak lama kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, dan kita harus jaga, karena husnul khotimah adalah merupakan rizki yang sangat mahal. Husnul khotimah merupakan pemberian dari Allah, dan husnul khotimah juga tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah husnul khotimah, sukseslah hidup kita semuanya dalam perjalanan ini. Manusia yang hidupnya tidak meraih husnul khotimah, malah sebaliknya su'ul khotimah. Sesukses apapun hidupnya, sehebat apapun hidupnya, setinggi apapun prestasinya, sebanyak apapun dunia yang sudah dia dapatkan, setinggi apapun jabatan yang sudah dia raih, kalau akhirnya su'ul khotimah, hidupnya gagal. Fir'aun sukses,
Qarun sukses, Raja Namrud sukses, Abraha sukses, tapi su'ul khotimah. Dan banyak orang-orang yang sukses dalam hidupnya di dunia, dan berapa banyak para pejabat sampai meraih kedudukan yang paling tinggi dalam satu negara, menjadi presiden atau menjadi raja, tapi kalau tidak meraih husnul khotimah, hidupnya gagal semuanya, karena semua dunia tidak bisa menolong dia di akhirat nanti. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita jaga hati ya. Jaga hati kita, dekatkan hati kita kepada Allah, jaga keistiqomahan kita, kedekatan diri kita kepada Allah. Kalau kita banyak dosa atau ada dosa, banyak, sedikit, disengaja dan tidak disengaja, dari sekarang banyak istighfar. Rasulullah dalam satu duduk membaca istighfar, bertobat kepada Allah, dihitung oleh sahabat tidak kurang dari 70 kali. Kata beliau, Rasulullah dalam satu kali duduk saya menghitung baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sampai Siti Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Anda adalah orang yang baik, orang yang soleh, yang maksum, yang tidak punya dosa? Bagaimana Anda beristighfar? Dosa apa yang ditobati? Kesalahan apa yang harus diperbaiki? Tapi Rasulullah, kata Rasulullah, bukankah aku ini harus menjadi orang yang lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita istighfar yang banyak supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, setiap dosa yang kita buat akan nempel dalam diri kita dan akan dibawa sampai kita mati. Makanya dosa mata melihat, karena melihat kita istighfar. Dosa mulut, dosa semua yang ada dalam diri kita, kita minta kepada Allah supaya dilebur, supaya dihapus, supaya dibersihkan, supaya disucikan, supaya kita kembali kepada Allah, disimpan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir batin kita semuanya sudah bersih, sudah suci. Karena hadirin rahimakumullah, kita akan masuk surga bukan ruhnya saja, diri kita bakal masuk, jasad kita bakal masuk. Ketika dibangkitkan yang disebut yaumal qiyamah, jasad kita akan kembali. Yang kata Nabi SAW, manusia akan dihidupkan lagi nanti ketika trompet yang kedua ditiup dari azbuz zanbi. Azbuz zanbi itu adalah inti tulang yang ada, yang disimpan oleh Allah di dalam tulang ekor kita. Bukan tulang ekornya, tetapi di situ ada inti tulang yang kecil katanya. Saya pernah ngobrol dengan seorang dokter. Mereka tahu bahwa dalam mendengar hadis Nabi bahwa ada yang namanya azbuz zanbi. Apa namanya? Azbuz zanbi. Tapi itu bukan tulang ekor. Kalau tulang ekor kan kelihatan. Di ujung dari tulang belakang ada tulang ekor yang masuk ke dalam, kalau badan kita, dalam tubuh manusia. Itu azbuz zanbi namanya. Kata dokter itu, ada dokter, nggak tahu di Amerika, nggak tahu Jerman, diteliti itu katanya, ketika manusia meninggal dunia, dilihat, didapatkannya itu dibakar dengan panas lebih daripada 10 derajat Celcius, ternyata tidak hancur. Tidak hancur. Dari situ katanya nanti manusia akan dihidupkan kembali. Berarti jasad kita akan bangkit lagi nih. Maka disebut yaumul qiyamah, yaitu hari kebangkitan. Jadi yaumul qiyamah bukan hari, artinya dalam bahasa bukan hari kehancuran. Yaumul qiyamah, qiyam, bangun. Siapa yang dibangunkan? Seluruh makhluk hidup. Manusia, jin, hewan, dan seluruh para malaikat. Setelah mereka disimpan dulu, dimatikan di alam barzah. Alam barzah itu adalah alam antara kematian dengan kebangkitan, yang katanya lamanya ribuan tahun, bukan waktu yang sebentar.
Kemudian dibangkitkanlah manusia. Seperti diterangkan dalam surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dunia akan mengeluarkan beban-bebannya yang berat, termasuk di dalamnya beban manusia yang terpendam selama ribuan tahun, dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat nanti dikeluarkan tuh oleh dunia. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Manusia bangkit, tiba-tiba mereka ngomong, wa qalal insanu ma laha. Ini apa ini? Kata Allah dalam surat Yasin, wa nufiya fi suri ditiupkan sangkakala. Kemudian mereka bertanya, Mamba'asana mimmarqadina. Siapa yang membangkitkan kami daripada tidur kami, dari pembaringan kami, dari kubur kami? Begitu nanti akhirnya. Apa yang dibawa? Membawa pahala, membawa kebaikan, membawa amal soleh, membawa dosa, membawa kesalahan, membawa duit yang sudah ditukar dalam bentuk pahala, membawa jabatan yang dimanfaatkan untuk kemanfaatan akhirat, dibawa tuh nanti tuh. Tapi kalau sudah ditukar, kalau belum ditukar, di dunia hanya sekedar memikirkan dunia saja, tidak memikirkan akhirat, maka dia akan menjadi manusia yang rugi. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, mari tukar nih umur kita untuk akhirat, duit kita untuk akhirat, tenaga kita untuk akhirat, waktu kita untuk akhirat, umur kita untuk akhirat, dan segala yang ada dalam diri kita yang Allah berikan, semua kita tukar untuk akhirat. Jangan hanya sekadar dunia saja, jangan, rugi kita nanti. Baik, kita lanjutkan. Dosa yang ada pada anak muda itu jelek, buruk, hina, dan bisa mendatangkan azab di akhirat. Tapi dosa pada orang tua lebih buruk dibandingkan dengan pada anak-anak muda. Wal ishtighalu bid dunya, sibuk dengan urusan-urusan dunia, ai bi amtiatiha, dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan dan kekayaan dunia, minal jahil, dari orang yang bodoh, qabihun, itu buruk, wa minal alim akbahu, tapi sibuk dalam urusan dunia pada orang-orang alim itu lebih buruk dibandingkan dengan orang bodoh. Dan kita jangan tertipu di dunia. Tadi dibaca tuh, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celaka bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela, yaitu orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwa dunia yang sudah dia cari, dunia yang dikejar, dunia yang dikumpulkan, dunia yang terus dihitung-hitung, membuat dirinya akan menjadi kekal. Itu nafsu manusia begitu. Dan begitu keadaan diri setiap manusia, tidak terkecuali. Kita juga sama. Kecuali orang-orang yang diselamatkan hatinya, yang diselamatkan hidupnya. Kama ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan, siapa yang bertambah ilmunya tapi dia tidak bertambah zuhud dari dunia, lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan, dia tidak akan menambah kedekatan kepada Allah, akan tetapi malah menambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati dengan dunia. Dunia ini aqallu minal qalil, lebih sedikit dibandingkan dengan yang sedikit, tetapi dunia ini rayuannya hebat, rayuannya mantap. Tidak sedikit, bahkan sangat banyak manusia yang tergelincir, terpleset dengan dunia.
Begitu punya dunia, sombong. Begitu punya dunia, dia lupa diri. Begitu punya dunia, dia jadi takabur. Begitu punya dunia, merasa dirinya lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Padahal kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita harus punya sifat zuhud. Zuhud itu tidak pernah menyimpan dunia di dalam hati. Tapi dunia cukup ya hanya sekedar di luar saja. Tidak membuat berat dalam hidup ini karena dunia. Rawahu ad-Dailimi, wa takasul fit ta'ah, dan malas-malasan dalam berbuat taat, ai muwafaqatu amrillahi ta'ala, yaitu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, min jami'in nas, dari seluruh manusia, qabihun, itu jelek, wa minal ulama wat talabah akbah. Tapi malas beribadah, malas berbuat taat pada ulama dan juga pada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, itu lebih buruk dibandingkan dengan pada umumnya manusia. Kita harus istiqomah, harus rajin, harus bisa menjaga diri kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Wat takabbur minal agniya, takabur pada orang-orang kaya, qabihun, itu jelek. Memang umumnya orang-orang kaya takabur, merasa diri lebih mulia karena dunianya, sekalipun enggak semua. Mudah-mudahan kita dijaga, dipelihara dari sifat takabur. Sebab takabur itu bahaya banget. Bapak-bapak, ibu-ibu, iblis iman enggak kepada Allah? Iman. Iblis tahu bahwa yang dimaksud Tuhan hanya Allah saja. Iblis pernah ibadah sampai namanya dulu namanya Azazil. Ibadah katanya, kata ada yang bilang 80.000 tahun, bahkan ada yang ratusan ribu tahun. Dari golongan jin sampai derajatnya sama dengan malaikat karena ibadahnya. Tapi dengan kesombongannya sampai dia menjadi makhluk yang terlaknat. Karena apa? Takabur, merasa diri lebih baik dari Nabi Adam. Allah mengatakan, iblis ngomong, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia, dari Adam. Aku sudah lama diciptakan, aku sudah ibadah, aku lebih baik, derajatku sama dengan para malaikat. Dia Adam dibuat dari tanah, baru diciptakan. Ngapain aku harus menghormat kepada dia? Nggak mau ya Allah. Gengsi, sombong tuh, takabur itu. Jadi penyakit yang sangat besar setelah musyrik dalam hati adalah takabur, sifat sombong yang luar biasa. Sampai sekarang iblis tahu bahwa tidak ada yang wajib diibadahi kecuali hanya Allah. Dan dia kenal dengan para nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal iblis, tahu ini adalah Rasulullah dan benar, tapi tetap menolak kebenaran. Apa sebabnya? Saya gengsi, nggak mau. Kalau kepada Nabi Adam, bapaknya saja nggak mau, apalagi kepada anak-anaknya. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Takabur pada orang sombong jelek, tetapi sifat takabur pada orang-orang yang fakir lebih jelek lagi dibandingkan pada orang kaya. Sudah miskin, fakir, kata orang Bogor teh gablek nanaon, nggak ada yang dipandang, sombongnya luar biasa. Sekarang banyak nih orang fakir, kurang pendidikan, nggak ada adab, tidak ada pendidikan agama, sombong, kurang ngajar, dibandingkan dengan orang-orang kaya. Orang kaya masih ada sopannya sedikit. Itu orang-orang fakir nggak sopan, kurang ngajar, bahkan dia berani memperlihatkan kemaksiatannya di bulan puasa. Sudah fakir, nggak mau puasa, kelihatan memperlihatkan diri, berani tidak berpuasa. Fakir, nggak punya rumah. Nah, itu lebih jelek dibandingkan dengan orang kaya. Mudah-mudahan kita dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin rahimakumullah, 4 perkara yang jelek tapi ada
yang lebih jelek 4 perkara itu pada yang lain. Yaitu yang pertama, berdosa pada orang tua, pada anak muda itu jelek, tapi pada orang tua lebih jelek lagi. Sibuk dengan dunia pada orang jahil itu jelek, tapi lebih jelek lagi sifat sibuk dengan dunia itu pada orang alim. Kemudian malas beribadah pada umumnya manusia itu jelek, tapi malas ibadah pada ulama, pada thalabah, murid-murid yang sedang mencari ilmu itu lebih jelek. Dan takabur itu jelek pada orang kaya, dan lebih jelek lagi pada orang-orang fakir. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik pada kita semuanya. Waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.